selama menjalani dunia perkuliahan, gue tuh selalu mikir kira-kira kegiatan apa yang cocok dan worth it buat gue ikutin. Kenapa? Karena gue nggak mau waktu kuliah 4 tahun gue sia-sia begitu aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Edup Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali di konten Tips Edukasi. Dan kali ini gue mau sharing-sharing beberapa rekomendasi kegiatan yang cocok untuk mengisi kesibukan kalian di dunia kampus. Oke, yang pertama organisasi. Kalau bicara masalah organisasi, mungkin kita bicara masalah tingkatan dulu ya, karena mungkin jenis-jenisnya banyak. Kayak di tingkat jurusan ada organisasinya sendiri, biasanya himpunan mahasiswa. Lalu ada di tingkat fakultas, mungkin kalian bisa cobain BEM atau mungkin ke badan-badan otonom lainnya. Lalu mungkin di tingkat kampus juga mungkin banyak ya UKM ataupun organisasi tingkat kampus lainnya. Lalu kalau kita ngomong masalah benefit ya, kira-kira benefit apa nih bisa kalian dapatin ketika kalian mengisi kegiatan kesibukan kampus kalian dengan ikut organisasi. Kalau pertama menurut gue adalah relasi. Itu menurut gue cukup penting. Kalian bisa dapetin banyak kenalan dari organisasi, mungkin dari teman staf kalian, dari BPH, bahkan dari pengurus inti sekalipun. Lalu di sisi lain yang kedua mungkin gue bisa bilang adalah kerja sama tim. Pasti pengetahuan, skill-skill, soft skill itu bisa kalian dapatkan di tingkat organisasi. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah bahwasanya organisasi punya periode yang cukup panjang, biasanya paling minimal biasanya standar 1 tahun gitu, 1 tahun kepengurusan. Dan kalian perlu perhatikan ini, dan sebagai catatan juga teman-teman, bahwasanya organisasi mungkin workload-nya, beban tugasnya nggak terlalu besar, nggak sesibuk kepanitiaan. Tapi karena masa tugasnya yang cukup panjang 1 tahun, jadi kalian harus pinter-pinter dan punya komitmen yang tinggi agar kalian tetap stay dan komit sama tugas kalian di organisasi. Yang kedua, kepanitiaan. Dan kalau bicara masalah kepanitiaan itu mungkin gue bakal ngasih tahu ya beberapa posisi yang biasanya selalu ada di kepanitiaan manapun. Pertama, event ya, biasa ada posisi event, dan rasanya cocok buat teman-teman yang punya banyak ide dan gagasan kreatif. Cocok banget nih buat gabung di bagian kepanitiaan yang mungkin berfokus pada di bagian event. Lalu yang kedua, ada operasional, dan ini mungkin cocok buat teman-teman yang punya kemampuan teknis. Kalau biasanya online mungkin punya kalian di bidang ngurus Zoom, OBS, dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya masih banyak lagi ya posisi lain kayak sponsor, lalu humas, publikasi, desain, dan lain sebagainya. Dan gue rasa kalian bisa mengeksplor hal itu di dunia kampus, mungkin bisa coba beberapa bagian di kepanitiaan. Dan yang perlu gue garis bawahi juga di kepanitiaan adalah bahwasanya biasanya waktu kerjanya nggak terlalu panjang, nggak sepanjang organisasi, biasanya nggak nyampe setahun, paling maksimal mungkin 3, 6, atau bahkan 9 bulan gitu ya, yang mungkin kegiatan yang panjang. Dan dalam hal itu workload-nya, beban kerjanya juga cukup padat, jadi kalian perlu pinter-pinter buat ngebagi waktu kalian untuk kesibukan di kepanitiaan. Yang ketiga, lomba. Dan gue rasa di dunia SMA juga kalian mungkin sering nyobain lah berbagai lomba. Tapi kalau bicara masalah lomba di dunia kampus, gue rasa ya nggak jauh beda sih sama dunia SMA, tapi mungkin hanya beberapa jenis lombanya, spektrumnya yang lebih luas, dan mungkin tingkat persaingannya juga biasa lebih ketat gitu ya. Tapi kalau bicara masalah lomba, jenis-jenisnya banyak. Kalau yang gue tahu mungkin di FE ya, di fakultas gue sendiri, ada beberapa jenis lomba yang biasa umum kayak bisnis, ada business case, business plan, lalu ada marketing plan, capital market, dan lain sebagainya. Lalu ada lomba research paper buat kalian yang mendalami dunia penelitian, ada research paper. Lalu ada lomba-lomba esai, biasanya umum banget buat maba, kayak cocok banget nih buat mengasah kemampuan skill tulis kalian bisa ikut lomba esai. Lalu sebenarnya masih banyak lomba-lomba lain ya, kayak lomba debat, lomba MTQ, dan lain sebagainya yang mungkin kalian bisa explore selama kalian berada di dunia kampus. Lalu kalau bicara masalah benefit, gue rasa nggak perlu ditanya lagi ya, benefitnya banyak. Kalian bisa dapetin pengalaman juga, prestasi juga, dan mungkin kalau yang mau cari cuan juga cocok nih buat menjadikan lomba sebagai kegiatan untuk mengisi kesibukan kalian di dunia kampus.
keempat, project sosial. Nah ini mungkin cukup menarik ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kalian udah sering dengar, cuma kalau yang keempat ini project sosial rasanya masih terdengar asing. Nah kalau bicara masalah project sosial itu sebenarnya luas banget ya, banyak pilihannya. Kayak ada global volunteering, itu biasanya tingkat global, kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat global pasti di berbagai negara. Tapi kalau bicara masalah di Indonesia sendiri, gue rasa cukup banyak juga kegiatan pengabdian masyarakat. Kayak kalian bisa ikutin, mungkin nanti kalian akan ditempatkan di tempat daerah-daerah, mungkin akan ngebantu masyarakat-masyarakat sekitar. Dan Educate Inspiration juga termasuk salah satu proyek sosial di bidang edukasi juga. Dan masih banyak contoh proyek sosial lainnya yang gue rasa bisa kalian temukan di dunia kampus. Yang kelima, beasiswa. Dan ini juga cukup menarik ya. Dan perlu jadi catatan juga teman-teman bahwa saya ketika ngomong masalah beasiswa, itu tuh nggak hanya sekedar bantuan finansial semata ya, tapi banyak juga beasiswa yang menawarkan kegiatan-kegiatan lain. Contohnya kayak mentoring program, lalu leadership project, lalu bahkan kayak bisnis kalian bisa juga dibantu tuh inkubasi dan programnya dari kegiatan beasiswa tersebut. Dan gue rasa ini cukup menarik. Di sisi lain kalau bicara masalah contohnya, gue rasa cukup banyak ya. Di FS sendiri yang gue tahu beasiswa itu ada dari beasiswa internal, ada dari teman-teman ILUNI, Ikatan Alumni FEB UI, lalu Baktiasa dan lain sebagainya. Lalu banyak juga beasiswa-beasiswa eksternal yang sebenarnya kerjasama sama tingkat kampus, dan gue rasa kalian bisa coba berebut dan coba memperjuangkan kuota beasiswa tersebut. Dan keenam, magang pastinya. Dan gue rasa ini mungkin buat teman-teman yang mungkin berada di semester 4 ke atas, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman. Karena case-nya banyak temen gue juga yang semester 2, semester 3 udah banyak yang magang juga, tapi mungkin nggak direkomendasikan. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin nanti mau coba kegiatan magang, gue rasa akan ideal ketika kalian di semester 5 ke atas. Dan mungkin untuk bahasa magang sendiri, mungkin nanti gue akan coba ajak temen gue yang mungkin cukup berpengalaman di dunia magang buat ngejelasin ke teman-teman sekalian. Oke teman-teman, mungkin itu aja beberapa rekomendasi kegiatan yang cocok untuk mengisi kesibukan kalian di dunia kampus. Terakhir yang pengen gue sampein, gak usah FOMO, gak usah takut ngikutin kegiatan orang lain. Cukup fokus sama kegiatan kalian bisa mapping kesibukan atau kegiatan apa yang akan kalian ikuti di semester yang kalian jalani. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.